warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Virtual Team. Saya Yuyun Anggreni, Prodi Akuntansi. Saya Sri Ulfa, Prodi Manajemen. PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak pada layanan pos. Yang pertama, pelayanan untuk mengirim surat, berkas, ataupun barang-barang lainnya, serta paket. Yang kedua, pelayanan untuk membayar tagihan. Dan yang ketiga yaitu pelayanan untuk mengambil uang pensiunan ataupun uang bantuan. Menurut saya sangat membantu ya. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa logistik yang hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara kompetitif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, tentunya dengan menerapkan budaya saling menghargai, saling percaya, mengedepankan kejujuran, dan bekerja secara profesional. PT Pos Indonesia dalam meningkatkan kapasitasnya di mata pelanggan bersinergi melalui penerapan harga yang kompetitif dan mudah dijangkau oleh para pelanggan. Saat ini, PT Pos Indonesia sudah memiliki jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan 4.800 kantor pos dengan jumlah titik layanan mencapai 58.700 titik. Seiring dengan berkembangnya zaman, layanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia semakin hari semakin berkembang, tentunya dengan harapan dapat memudahkan para pelanggan dalam bertransaksi. Adapun layanan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia yaitu kontak center Oranger, agent pos B2B layanan kurir, kargo layanan kurir, dan layanan kurir internasional. Perkembangan e-marketplace yang semakin pesat membuat pola konsumsi masyarakat mulai berubah. Yang mulanya senang berbelanja di toko, sekarang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Nailor menjelaskan bahwa manajemen operasional sebagai kegiatan manajemen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan menggunakan sumber daya, menciptakan operasi, dan pengendalian sistem informasi. Seiring dengan pertumbuhan dan persaingan di era digital, menjadi dorongan beberapa pihak untuk tetap bertahan dalam dunia usahanya. PT Pos Indonesia sudah menjalin kerjasama baik yang sifatnya business to customer, mengelola warehouse, layanan paket atau barang, dan kerjasama customer to customer dengan bekerjasama dengan e-marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee sebagai mitra seller. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis kasus PT Pos Indonesia yaitu analisis rantai pasok, meliputi arus material dan arus informasi. Pada gambar terlihat analisis rantai pasok adalah koordinasi dari arus material, arus informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Yang pertama, arus material mencakup arus barang fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Yang kedua, arus informasi mencakup kapasitas, status pengiriman, dan quotation dengan arus balik ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. PT Pos Indonesia dalam menentukan strategi pengembangan sistem pengiriman barang bekerja sama dengan e-marketplace, yaitu dengan menerapkan semua layanan PT Pos Indonesia pada marketplace yang telah bekerja sama. Selain efektivitas dan kecepatan, tuntutan utama pengguna jasa pengiriman barang ialah ketepatan waktu dan barang sampai dalam kondisi yang aman. Salah satu upaya agar dapat menunjukkan ekstensinya sebagai perusahaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, PT Pos Indonesia dengan status BUMN mampu mengambil peluang dan memanfaatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan dengan layanan tarif yang variatif dan kompetitif.